sekarang di Bogor katakanlah dilarang hujan-hujanan. Nanti ada satu mekanisme lain atau kejadian lain juga, anak-anak kita dilarang lagi. Demikian juga dengan beberapa hal yang selalu menjadi banyak sekali pantangan dan seterusnya. Sehingga keterbatasan kita itu betul-betul dibatasi. Ini mungkin jadi renungan awal. Contoh di dunia pendidikan ada judulnya kurikulum. Jadi harus ke sana. Anak-anak kita harus lurus di situ tanpa ada yang lain. Karena kurikulumnya sudah ditentukan. Kreativitas ke sana jadi hilang. Nah, inilah yang mungkin malam ini menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Saya ingin menyampaikan mengenai diabetes dan dengan penuh keyakinan, sekali lagi, dengan penuh keyakinan, yakin diabetes itu bisa sembuh. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sehingga ke depan kita akan menilai dengan sudut pandang, dengan cara yang berbeda, dengan konsep, dengan paradigma yang berbeda. Saya minta izin, kamera pasti saya akan tutup supaya materi bisa disampaikan dengan sempurna dan menghemat untuk gangguan dari sinyal atau internetnya. Saya akan masuk di materi. Ini adalah satu materi yang sesungguhnya kita pernah bahas mengenai diabetes, tapi saya ingin dari sudut yang berbeda. Sekali lagi, supaya kita memberikan suatu keyakinan lagi bahwa sesungguhnya diabetes itu bisa sembuh. Makanya kalimat saya berdiskusi dengan Pak Julius, terima kasih Pak Julius, saya berdiskusi dengan Pak Taufik juga. Harus ada keyakinan, yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Kalimat ini disampaikan atau statement ini disampaikan karena ada kelanjutannya. Jadi tidak hanya sebatas di titik sembuhnya seperti apa atau bagaimana, ini yang harus kita diskusikan, harus kita sama-sama berpikir. Sekarang sudah ada 431 orang, sama-sama kita berpikir. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengenal one more, kita sudah mengenal adanya transdermal nanowave teknologi. Jadi ada sesuatu yang baru yang tadi juga disyaratkan oleh Mas Pras, angkanya itu tidak turun-turun loh. Makin banyak, makin nambah, meningkat dan meningkat dan meningkat. Ini yang tadi disampaikan. Kalau saya ngambil data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2018, mohon maaf, saya tidak ke chatting. Riset Kesehatan Dasar 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini naik angka. Ini seluruh provinsi dan Indonesia naik. Meskipun di sini tidak ada tertulis, tapi dari biru menuju ke merah. Dan real angkanya ada di sini. Sama 2013-2018. 6,9% dari sampel yang dilakukan di riset tersebut meningkat tajam menjadi 10,9. Atau kalau pakai konsensus lama, tetap naik 8,5 sampai 10,9%. Ini real. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini fakta, ini gambaran yang jelas, resmi. Sebagai bagian dari yang sekali lagi harus kita renungkan sama-sama. Bahwa diabetes prevalensinya itu naik. Bahkan catatan penting di sini 15 tahun. Lebih atau sama dengan 15 tahun pasiennya. Bukan diabetes tipe 1. Kita berbicara diabetes di sini adalah diabetes tipe 2. Yang non-insulin atau yang tidak tergantung terhadap insulin. Insulin tipe 1, mohon maaf, diabetes tipe 1 itu adalah yang tergantung sama insulin. Berbeda. Klasifikasinya, penggolongannya berbeda. Tapi kasus terbesar adalah diabetes tipe 2 yang tidak tergantung kepada insulin. Meskipun pada akhirnya di medis, pendekatan medis konvensional, diberikan terapi dengan insulin juga. Fakta ini menunjukkan buat kita sama-sama tidak sederhana memandang diabetes.
Tidak sederhana memandang kasus ini. Karena kita sudah diberikan satu gambaran bahwa pengobatan medis konvensional ini tidak bisa menurunkan angka kesakitan diabetes. Atau kalimat yang tadi Mas Pras sampaikan, atau kita sama-sama mendengar, diabetes itu tidak bisa disembuhkan, makanya naik terus. Nah, sekarang kita balik pada kita semua, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan menerima begitu saja statement bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Ini yang jadi bahan buat kita renungkan sama-sama. Pengobatan medis konvensional jelas faktanya tidak menurunkan angka kesakitan diabetes, makin meningkat. Mohon menjadi bahan pemikiran kita sama-sama. Sehingga kita harus melihat lagi sekarang apa sebetulnya diabetes. Diabetes itu adalah penyakit komplikasi. Diabetes itu bukan berbicara kadar gula darah yang tinggi. Diabetes itu adalah mata dengan retinopati diabetikanya. Diabetes itu adalah nefropati, diabetik nefropatinya, stroke, serangan jantung atau berbagai penyakit kardiovaskuler lainnya melibatkan pembuluh darah, ingat ya, pembuluh darah. Kemudian neuropati diabetika, gangguan saraf. Ini adalah penyakit komplikasi. Bukan sekedar gula darah yang tinggi, kemudian mohon maaf, turunkan gulanya. Nyatanya tidak berhasil. Jadi tidak berbicara gula darah saja, tidak berbicara HbA1c saja, parameter untuk menunjukkan adanya diabetes. Tapi tolong perhatikan ini, matanya seperti apa, ginjalnya seperti apa, pembuluh darah yang di otak seperti apa, pembuluh darah yang ada di jantung seperti apa, dan persarapannya rusak atau tidak. Penyakit multi organ. Jadi berbeda sekali Bapak-Ibu sekalian. Berbeda sekali dengan penyakit yang lain. Dan ingat, saya sudah selalu mengingatkan, setiap penyakit itu tidak mungkin berdiri sendiri dan tidak mungkin hanya melibatkan satu organ. Perhatikan, ini adalah pankreas yang selalu dikambing hitamkan, karena pankreas menghasilkan insulin, terjadi penurunan sekresi insulin, terjadi peningkatan sekresi glukagon, dua hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Yang satu oleh kelompok sel alfa, yang satu oleh kelompok sel beta. Ini pun kadang-kadang tidak diributkan, yang diributkan aja insulin lagi, suntikan insulin. Sementara glukagonnya tidak pernah dibicarakan. Kecil sekali dibicarakan. Pencernaannya, livernya, karena memproduksi gula, ototnya yang tidak mengambil oksigen, gangguan disfungsi neurotransmitter, atau persarapan, atau impuls sarafnya, chemical yang ada di sana juga mengalami gangguan, absorpsi gula, sehingga terjadi urin yang positif dengan gulanya. Kemudian lipolisis, lemaknya pecah menjadi gula atau gluconeogenesis. Ini mempengaruhi terjadinya kadar gula darah yang tinggi. Jadi tidak satu organ, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, tidak satu tempat penyebab hiperglikemia. Dan ini adalah dari para ahli. Ini adalah petunjuk para ahli. Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia. Ini diabetes terbaru. Berbicara mengenai konsensus diabetes tipe 2 di 2015. Isyaratnya sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa sekedar berbicara menurunkan gula darah. Kita harus memperbaiki pencernaannya, melihat livernya, susunan saraf pusat dengan otaknya, ginjalnya, semua. Ini harus semuanya dilibatkan. Nah, yang terakhir, tolong perhatikan lebih detail mengenai pankreas. Ini adalah pankreas. Pankreas berfungsi sebagai dua fungsi. Yang satu menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan, maka keluarlah ke usus 12 jari melalui saluran yang jelas. Sama-sama salurannya dari
kantong empedu. Ini adalah dari kantong empedu, sama-sama ke sini. Terus sudah belajar itu apa? Membantu pencernaan. Tapi sel alfa dan sel beta itu bekerja yang tadi saya ceritakan. Sel alfa menghasilkan glukagon, sel betanya menghasilkan insulin. Glukagon dan insulin dihasilkan oleh pankreas, kemudian dialirkan melalui pembuluh darah. Tolong perhatikan, berarti ada sesuatu tidak dengan pembuluh darahnya? Tersumbat atau tidak pembuluh darahnya? Ini yang menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian. Ini tidak pernah diperiksa sama sekali pada pasien diabetes. Kapan diperiksa pembuluh darah? Ketika terjadi serangan jantung. Kapan diperiksa pembuluh darah? Ketika terjadi stroke. Diabetes tidak diperiksa di sini. Sekali lagi. Kemudian, ini adalah data yang menarik. Orang Jepang makan karbohidratnya itu tinggi sekali. Karbohidrat adalah bahan baku untuk menjadi glukosa, menjadi gula. Tapi makan lemaknya rendah sekali. Paling rendah di dunia. Dan angka diabetes paling rendah di Jepang. Sementara orang Amerika dengan kampanye yang luar biasa mengenai karbohidrat, rendah karbo, rendahkan karbohidratnya. Tapi lemaknya tidak pernah dibahas, tinggi sekali, paling tinggi di dunia, maka diabetes paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, ini data lama sekali 1925. Tapi data ini menjadi acuan yang harus kita pikirkan bagaimana sekarang, posisi sekarang di 2020, kemudian 5 tahun ke depan dan seterusnya. Dengan pola yang sama, diabetes tidak akan turun. Nah, artinya kalau kita menarik satu kesimpulan, ternyata diabetes itu adalah benar-benar penyakit komplikasi. Ternyata diabetes itu adalah multi organ. Ternyata diabetes itu berhubungan dengan pembuluh darah. Ternyata diabetes itu masalahnya tidak hanya sekedar karbohidrat. Mengacu kepada apa yang kita dapat tadi, maka kita harus sekarang berpikir, pengobatan diabetes dengan oral anti diabetes, pengobatan diabetes dengan menghambat absorpsi absorpsi karbohidrat, pengobatan diabetes dengan mengaktifasi atau merangsang sel otot untuk menarik glukosa. Jadi di beberapa titik sudah dilakukan. Demikian juga dengan pada akhirnya suntikan insulin. Suntikan insulin pun sudah sedemikian familiar. Tapi apakah kita mau terus-terusan ke sana? Sementara kasus makin meningkat. Tolong renungkan Bapak Ibu sekalian, 566 orang malam ini. Tolong betul-betul renungkan, diabetes itu sangat-sangat luar biasa. Nah, berangkat dari sana, sekali lagi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada One More International. Karena memberikan kesempatan buat kita. Memberikan satu tempat pemikiran yang berbeda dengan adanya transdermal delivery system. Dengan adanya transdermal, dilengkapi dengan nanoteknologinya, dilengkapi dengan wave teknologinya, diperbaiki apa yang tidak bisa dilakukan oleh transdermal sebelumnya. Sekali lagi, diperbaiki, ditingkatkan, dioptimalkan, diefektifkan dari transdermal sebelumnya. Mohon menjadi catatan penting buat kita. Jadi, apa yang harus kita ributkan lagi sekarang? Saya ingin Bapak Ibu sekalian, 579 orang, harus punya keyakinan dari awal. Yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Yakinlah penyakit gula itu bisa sembuh. Yakinlah penyakit komplikasi ini bisa sembuh. Kalau kita tidak mengawali dengan satu keyakinan, maka kita tidak akan lanjut. Sekali lagi, kita tidak punya kesempatan untuk melanjutkan apapun karena diawali dengan ketidakyakinan. Paradigma itu harus dirubah total. Pola pikir itu harus dirubah total. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Mohon maaf. Kenapa saya harus menyampaikan ke sini? Karena gambarannya yang tadi. Ini adalah satu studi yang luar biasa. Bagaimana meningkatkan transdermal. Sekali lagi, bagaimana meningkatkan kemampuan transdermal. Ya. Kita memahami Bapak Ibu sekalian, adanya pengobatan, baik oral maupun suntikan seperti suntikan insulin.
Tapi ini harus kita pikir ulang, makanya saya kasihkan coret. Kenapa demikian? Di samping adanya ketidaknyamanan, di samping adanya kesulitan, di samping adanya kelemahan, tapi fakta sudah menunjukkan tidak bisa menyelesaikan pengobatan medis konvensional. Demikian juga dengan suntikan. Sudah ada suntikan insulin, sudah ada perjalanan panjang dengan suntikan. Tapi itu juga sama. Ada kesulitan, ada yang tidak bisa dilakukan. Maka pilihan kita adalah transdermal. Kembali ketika kita membicarakan transdermal, kita melihat juga ternyata ada kesulitan juga. Contoh di sini, menyebabkan iritasi kulit. Adanya gatal-gatal di kulit. Di tempat aplikasinya. Di tempat aplikasi. Di mana transdermal nanowave teknologi atau transdermal diaplikasikan. Kemudian bisa dibayangkan sekarang ada batasan yang konvensional medis yang lalu. Ketika bicara transdermal, ada batasan beberapa produk yang tidak bisa. Terakhir, kadar di dalam plasmanya itu tidak mudah untuk mencapai kadar yang diharapkan. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah transdermal masa lalu. Sehingga tidak berkembang, sehingga tidak akan mendapatkan suatu efektivitas, sehingga tidak akan sepopuler, tidak akan sedahsyat One More yang dilakukan oleh One More ke seluruh sekian negara dan eksis sampai hari ini. Ini yang harus kita menjadi catatan penting buat kita. Tadi Mas Pras sudah menyampaikan betapa kesulitannya ketika kita dengan obat. 300 mg yang masuk hanya 84 mg ke dalam darah kita. Sehingga 300 mg dalam konteks 100%, maka hanya 28%. 28% saja yang masuk. Yang lainnya terbuang. Artinya berarti adalah 62%, atau yang harus kita pikirkan adalah 72%-nya, bukan 62%, itu terbuang melalui proses metabolisme, melalui proses pencernaan, terbuang. Jadi balik lagi, transdermal delivery system. Sekarang transdermal delivery systemnya diperbaiki lagi oleh One More International. Kalimat berikutnya, yakinlah. Sekali lagi, karena sudah melalui tangga-tangganya, kita harus penuh keyakinan. Yakinlah, diabetes bisa sembuh. Kita lihat, ini adalah masa lalu, Bapak-Ibu sekalian. Di sini tidak ada berbicara mengenai obat diabetes, tapi ini adalah obat-obat yang dipakai oleh conventional medicine melalui transdermal. Perjalanannya panjang, 1979 sampai 2013 atau sampai sekarang. Sudah digunakan. Tadi sudah tertulis ada keterbatasan jenis obat. Meskipun dalam hal ini sudah mulai masuk hormon. Ya. Tapi ingat, itu adalah masa lalu, transdermal masa lalu. Apa yang dilakukan oleh One More? Perbaikan. Pertanyaannya sekarang, perbaikan dari mana? Mulai dari obatnya, mulai dari manfaatnya, mulai dari chemicalnya, walaupun kita tidak berbicara chemical. Hakikinya adalah tetap kimia, tapi kimia yang sifatnya berasal dari natural, dari alam. Bukan kimia sintetis. Jadi ketika berbicara ada kesulitan di berbagai obatnya, di berbagai kimianya, maka ini dilakukan peningkatan, perbaikan. Sekali lagi, dari sisi komposisinya diperbaiki. Dari sisi patch-nya sendiri, sekali lagi, dari sisi patch-nya sendiri diperbaiki. Digunakan sonoforesis, inilah nanoteknologi karena menggunakan suara, menggunakan gelombang. Demikian juga dengan electroporation, menggunakan kelistrikan, fisikanya ditingkatkan lagi, menggunakan iontoforesis, maka masuklah ion. Akan jauh lebih mudah, karena akan mengkombinasikan antara ion dengan
natural chemical. Wadahnya sendiri sebagai vesikelnya, sebagai tempatnya, juga dibuat satu bentukan yang berbeda. Terakhir, dari sisi partikel, dilakukan perbaikan dengan ukuran nano. Masuklah nanoteknologi dalam proses produksi produk-produk One More International. Kalau kita melihat gambaran di sini, karena ini adalah bicara kulit, epidermis, dan dermis, maka seluruh kesulitan ini diperbaiki oleh One More International. Sehingga otomatis penetrasi apa yang kita harapkan dari PNG, Melatonin Plus, Omevia, Slim Style, semua produk, Dekaminnya, P12 Plus-nya, Ladies Night-nya, Gentleman Night-nya, Sorni by Collagen Pads maupun kolagen maskernya, itu seluruhnya diperlakukan seperti yang tergambar di sini. Bapak Ibu sekalian, 658 orang. Kalau kita melihat satu teknologi yang dilakukan oleh oleh One More International dengan nanoteknologi, dengan web teknologi, maka kembali kepada kasus diabetes. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali saya karena Bapak Ibu sekalian ada yang tidak kena diabetes. Tapi bagi saudara-saudara kita, kerabat kita, kekasih kita, istri kita, suami kita, anak kita yang kena diabetes, maka kita yang tidak kena diabetes harus yakin bahwa diabetes bisa sembuh. Kalau kita yang tidak sakit, tidak yakin, bagaimana dengan yang sakit? Yakinlah diabetes bisa sembuh. Saya ingin kalau ada yang hadir di sini juga betul-betul sebagai penderita diabetes. Bismillahirrahmanirrahim, kita punya doa sama-sama. Hampir 700 orang kita berdoa. Diabetes bisa sembuh. Sehingga keyakinan kita kuat sekali. Yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Nah, berangkat dari teknologi yang notabene di awal adalah obat chemical terbatas, yang dilakukan istimewa oleh One More International justru bukan chemical sintetis, tapi berbicara di natural, bicara di alami, bicara dari sumber alam. Back to nature. Ini harus kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Back to nature. Artinya apa? Orang lalu yang tidak kenal masa lalu yang sekian ratus tahun, ribu tahun yang lalu, tidak kenal dengan chemical sintetis. Yang dia kenal adalah alam. Dan ternyata usianya panjang sekali, ratusan tahun. Tidak ada chemical sintetis. One More International menggiring balik lagi ke sana. Menggiring kita bahwa alam, bahwa sumber alam itu jauh lebih bermanfaat. Saya tidak tahu sudah menyebutkan berapa angka atau berapa urutan untuk memberikan satu keyakinan. Yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Bapak Ibu sekalian, setelah teknologi dilakukan, setelah high-tech, setelah evaluasi dilakukan semuanya, maka aplikasi. Bagaimana mengaplikasikan transdermal pads dari One More International, bagaimana mengaplikasikan PNG dan teman-temannya dan yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam tubuh seseorang pasien. Baik melalui antar sel, ini melalui antar sel ya. Jadi dia akan masuk melalui antar sel, walaupun menembus sel langsung, melalui akar rambut, melalui kelenjar, saluran kelenjar keringat. Ini ditembus semuanya dengan teknologi transdermal nanowave. Sehingga balik lagi kalau kita melihat ke sini,
Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kesulitan-kesulitan di sini terpenuhi. Kesulitan-kesulitan yang ada di transderma masa lalu terpenuhi. Transderma diharapkan tidak atau jauh berbeda dengan terapi konvensional, dilewati, dipenuhi. Obat-obat masa yang sudah kita lakukan, dalam hal ini adalah medis konvensional, abaikan, dilewati, maka muncul transdermal delivery system dengan nanoweb teknologi. Maka muncullah kemungkinan besar. Sekali lagi, ini adalah kemungkinan besar. Masuk seluruh manfaatnya, masuk seluruh yang kita harapkan. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Nah, muncul dekamin, B12 pas, melatoninnya, PNG, Omevia, Slim Cell, Sorni, baik Sorni kolagen maupun Sorni masker. Kemudian Ladies Night, kemudian Gentle Benign. Bapak-Ibu sekalian, ini satu rangkaian produk yang sudah di set up oleh One More International untuk memudahkan kita. Memudahkan kita, membantu kita, memberikan satu keyakinan, yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Saya ingin nanti banyak kita diskusi. Sekali lagi, saya berharap sekali kita banyak diskusi. Dan mohon nanti Mas Pras mungkin akan lebih membatasi untuk diabetesnya, karena diabetes jauh lebih serius. Ketika ada yang lain, tidak menjadi prioritas. Kita lihat sama-sama Bapak-Ibu sekalian. Omevia, ya, kandungannya adalah omega 3, koenzim Q10, hormon, DHEA, dan pregnenolon. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, tolong pelajari kandungannya. Cek di Google, sekali lagi cek di Google. Ini salah satunya, Bapak-Ibu sekalian. Saya dapat satu literatur dari Iran Journal Public Health. Volume 45, nomor 3 Maret 2016. Efek dari omega 3. Sekali lagi, efek dari omega 3. Omega 3, suplemen antioksidan, enzim activity pada pasien diabetes. Ya, ternyata, mohon maaf, ternyata betul-betul signifikan dalam menurunkan HbA1c. HbA1c adalah parameter sensitif dibandingkan dengan gula darah. Menurunkan secara signifikan, Bapak-Ibu sekalian. Berbicara di omega 3. Nah, sekarang kita bicaranya. Tolong perhatikan ya. Fatty acid low artinya apa? Ini adalah lemak low, tapi ternyata omega 3 lemak. Dan terbukti menurunkan HbA1c, menurunkan kadar gula darah, mengatasi diabetes. Ini catatan penting. Mungkin beberapa waktu yang lalu selalu saya menayangkan adalah screenshot potongan-potongannya saja dari literatur yang ada. Mudah-mudahan kita bisa lihat literatur lengkapnya, Bapak-Ibu sekalian, supaya gambaran ini jelas. Bisa tergambar tidak ya? Mudah-mudahan bisa tergambar. Kenapa demikian? Karena kita harus punya keyakinan kuat. Ini adalah literatur real, Bapak-Ibu sekalian. Iran Journal Public Health volume 45 nomor 23. Ini lengkap. Ini bukan cuplikan saja yang sekedar. Saya sengaja mengambil judul, kemudian siapa yang melakukan penelitian dengan senternya di mana, baik hospital maupun departemen apa. Kemudian saya ambil cuplikan dari abstraknya. Tapi ini real, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah literatur lengkap. Jadi kalau mau diskusi, jangan diskusi dengan saya. Diskusilah dengan publikasi ini. Dengan para peneliti tadi. Ini jelas, Bapak-Ibu sekalian. Berapa pasiennya, di sini ada sampelnya 40 orang. Apa yang dievaluasi, berapa tahun mereka sudah mengalami, umurnya berapa tahun. Diberikan apa saja, metformin, dilebonkan. Ini satu medikasi konvensional. Tapi kemudian ketika berbicara di fatty acid dengan omega 3-nya, itu significantly kita berbicara di sana. Seluruhnya ada.
pengobatannya seperti apa. Jadi literatur yang betul-betul literatur dengan referensi daftar pustaka di belakang. Ini lagi, ini berbicara di omega 3 saja, Bapak-Ibu sekalian. Omega 3 saja pada tipe diabetes. Dan kesimpulan yang terjadi tidak ditawar lagi, Bapak-Ibu sekalian. Hasilnya signifikan dalam menurunkan HbA1c. Literatur di sini adalah literatur medis konvensional. Ingat ya, medis konvensional. Apa yang dilakukan oleh Manmore? Memperbaikinya melalui transdermal delivery system. Mengambil apa yang ada, dalam hal ini adalah omega 3, dan kemudian memproduksi atau mengkombinasikan dengan koenzim Q10, dengan DHEA, dengan pregnenolone di dalam patch atau di dalam transdermal, tapi dengan satu teknologi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan satu nuansa kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk apa sekali lagi? Untuk memberikan keyakinan. Yakinlah diabetes itu bisa sembuh. Kalau di sini sudah berbicara signifikan, harusnya kita tidak ada debat lagi. Ini sudah publish, internasional publish. Mudah-mudahan memberikan gambaran, balik lagi ke pembicaraan kita. Nah, hal yang kedua sekarang, saya tidak ingin banyak literaturnya. Ini yang kedua yang saya mendapatkan dari Journal of Diabetes Metabolic Disorder 2014. Bicaranya adalah koenzim Q10. Sekali lagi, bicaranya adalah koenzim Q10 pada pasien diabetes. Pengobatan dengan koenzim Q10 may improve glycemic control. Memberikan satu hasil betul-betul. Meskipun dia tidak berhubungan dengan profil lipidnya. Tapi glycemic controlnya, gula darahnya, itu betul-betul terkontrol karena koenzim Q10. Sama, Bapak-Ibu sekalian. Ketika satu unsur dari alam diambil omega 3, sekarang dari alam lagi ngambil lagi koenzim Q10. Dan biasanya adalah sebagai, mohon maaf sekali lagi, biasanya adalah sebagai suplemen. Artinya apa? Oral, diminum. Ingat ya, Manmore mengambil koenzim Q10, kemudian memasukkan ke omevia, memproduksi sebagai omevia, kombinasi dengan omega 3, kombinasi dengan DHA, kombinasi dengan pregnenolone. Untuk apa? Transdermal. Tidak ada satu produk pun di dunia. Tolong jadi bahan acuan untuk kita berpikir. Unsur alam, sudah 2 unsur dijadikan satu di dalam omevia, kemudian tambahkan lagi DHA. Tolong lihat, perhatikan. Di ototnya itu ditingkatkan pengambilan glukosanya. Kalau pengambilan glukosa di otot ditingkatkan, maka gula darah turun. Ini yang menarik, Bapak sekalian. Ini adalah gambaran satu literatur yang didapatkan DHA berhubungan dengan diabetes. Komponen-komponen lainnya saya tidak perlu bahas, artinya apa? Hanya pegang satu keyakinan bahwa DHA berhubungan dengan perbaikan diabetes. Demikian juga dengan pregnenolone. Pregnenolone juga untuk diabetes. Tolong perhatikan kesimpulan di sini. Prediabetes dan pasien diabetes positively berhubungan dengan kadar progesteron yang berkurang atau yang negatif, dan itu betul-betul sangat berhubungan dengan pregnenolone. Kalau kita memberikan pregnenolone kepada orang diabetes, balik lagi sekarang, harus yakin akan memperbaiki kondisi diabetesnya. Ingat lagi sekarang, pregnenolone diambil oleh Manmore, dikombinasikan dengan koenzim Q10, dikombinasikan dengan omega 3 fatty acid, dijadikan omevia. Transdermal, tidak ada satupun di dunia. Pregnenolone, perbaikan terhadap imun sistem, terhadap regulator, ini didapatkan betul-betul terhadap susunan saraf. Kita tadi sudah berbicara, diabetes adalah penyakit susunan saraf, berhubungan dengan saraf. Maka ketika melihat seperti ini, metabolisme, sensitivitas insulin dinaikkan,
penyebab diabetesnya diturunkan, HDL kolesterolnya, insulin-like growth factornya dinaikkan, automatically ini akan meningkatkan atau menghasilkan kesembuhan terhadap pasien diabetes. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Ini baru berbicara di Omevia. Sekali lagi, ini baru berbicara di Omevia. Pregnenolon hal yang sama, karena ujung-ujungnya dari kolesterol, pregnenolon, kemudian DHA. Bapak Ibu sekalian, ini jelas-jelas bisa menurunkan kelebihan kolesterol. Artinya adalah kolesterol di dalam darah yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Bukan bahan baku yang sangat terbatas, yang seperlunya oleh tubuh. Ini adalah kolesterol yang betul-betul diperlukan oleh tubuh untuk hormonal. Untuk dinding sel, untuk seluruh dinding sel. Secara keseluruhan sebagai anti-aging-nya, anti-fatigue yang terjadi, psikomotor performance, seluruhnya sangat berhubungan dengan pasien diabetes. Demikian juga dengan mental. Mental pasien diabetes seperti orang yang post-power syndrome. Sudah tidak ada semangat lagi dengan kondisinya. Ini adalah perbaikan karena kita memberikan pregnenolon melalui Omevia, melalui transdermal delivery system dengan teknologi nanowave teknologi. Beda sekali. Nah, bagaimana dengan melatonin? Seharusnya kita tidak perlu diskusi lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita lihat lagi kandungannya. Saya tidak bicara banyak. Ketika kita bicara melatonin, Bapak Ibu sekalian, memperbaiki miokardial sel metabolisme, menurunkan secara keseluruhan. Gambaran di sini adalah perbaikan kepada sel pankreas, pada sel jantung, dan lain sebagainya. Ini khusus berbicara diabetes yang complicated, diabetes yang betul-betul sudah multi organ, termasuk di dalamnya adalah jantung. Hasilnya fantastik, Bapak-Ibu. Hasilnya betul-betul akan memberikan satu perbaikan regulasi yang terjadi, baik pada otot tadi sudah kita bicara, maupun protektifnya. Akan menghindari komplikasi terhadap stroke-nya, dalam hal ini adalah kondisi susunan saraf pusat, demikian juga dengan jantung. Dan ini adalah komplikasi. Demikian juga dengan organ lain, demikian juga dengan ginjal, demikian juga dengan mata. Saya hanya memberikan satu perumpamaan, ini adalah pada jantung. Tapi kita harus punya pemikiran, seluruh organ akan diperbaiki. Ketika kita bicara melatonin. Melatonin, nggak usah dibaca yang lainnya, protek terhadap diabetes, protek terhadap pankreas. Ini saja sudah mewakili bahwa akan ada perbaikan. Kemudian melatonin, dahsyat Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kita bicarakan ketika bicara diabetik kardiomiopati. Unsur-unsur yang sekian banyak ini harusnya 727 orang yang hadir malam ini. Harusnya dengan melatonin plus kita akan mendapatkan perbaikan pada diabetes. Kenapa? Karena unsur ini mewakili seluruhnya kondisi pada pasien diabetes. Melatonin menghambat kematian sel diabetes pada pasien diabetes. Melatonin meregulasi lagi oksidatif stres, berarti sebagai antioksidan. Secara keseluruhan ini tidak satu-satu Bapak Ibu sekalian. Melatonin menurunkan hiperglikemia. Melatonin memperbaiki insulin resisten. Melatonin memprotek pankreas. Dalam hal ini adalah sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Yakinlah, sekali lagi. Kita hanya berbicara baru Omevia dan melatonin plus. Artinya adalah di sana ada lavender, di sana ada ekstrak lavender, di sana ada ekstrak rose. Nggak usah dibicarakan lagi. Karena pasti akan memberikan satu sinergisme yang sama. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang. Mohon maaf. Bagaimana dengan ginseng yang ada di dalam TNG? Ginseng memperbaiki diabetes. Ginseng adalah anti diabetes. Saponin potensial sekali untuk perbaikan terhadap diabetes. Nah, dijelaskan betul-betul saponin, bagaimana mekanisme saponin di dalam menurunkan kadar gula di dalam darah. Tadi bicara ginseng, sekarang kita bicara saponin. Jangan bicara glukosamin. Glukosamin urusan sendi, kondroitin dan sebagainya. Tapi kita berbicara saponin
ginseng. Ini jelas Bapak-Ibu sekalian. Kita tidak bisa debat lagi. Kalau mau debat, balik lagi kalau mau berdebat dengan ini, carilah orang-orang istimewa ini karena mereka lah yang melakukan satu penelitian. Hiperglikemi turun dengan saponin yang ada di dalam PNG. Kemudian silver ion atau ion silver. Hal yang sama, sampai ke komplikasi sudah terjadinya luka yang tidak sembuh-sembuh dengan disebut diabetic foot atau foot ulcer. Ternyata ion silver, ternyata nanokristalin, ternyata nanoteknologi. Komponen sekali lagi, kandungan ginsengnya, glukosaminnya, saponinnya, kemudian silver ion, balik lagi Bapak Ibu sekalian. Ini satu persatu digabungkan oleh Van Mon, diproduksi, dihasilkan satu patch dengan nama PNG. Tidak ada di tempat lain. Sekali lagi, tidak ada di perusahaan yang manapun sampai hari ini. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Silver ion, pengobatan diabetic foot ulcer, komplikasi terhadap persarapan, komplikasi terhadap organ, otot, dari mulai kulit, otot, dan lain sebagainya, persarapan, habis semua. Luka, borok yang tidak akan pernah sembuh ketika diabetesnya tidak sembuh. Sekarang kita balik Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya bicara silver ion, bukan hanya bicara ion silver. Kenapa? Karena PNG adalah ginseng, coriandra ginseng, adalah glukosamin, adalah saponin, adalah silver ion. Kenapa? Karena PNG tidak main sendiri. PNG ada omevia. PNG ditemani oleh melatonin plus. Melatonin plus ada lavender, ada rose. Omevia ada omega 3. Ada coenzim Q10, ada DHA, ada pregnenolon. Ibu Bapak sekalian, sekian kandungan diproduksi dengan 3 produk untuk menyelesaikan diabetes. Dan seluruhnya mengarah kepada perbaikan diabetes. Kemudian, germanium memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki seksual, darah lagi, peredaran darah, pembuluh darah. Ingat, diabetes adalah penyakit pembuluh darah, melibatkan pembuluh darah. Ini adalah germanium. Ginjalnya diperbaiki, livernya diperbaiki, paru-parunya diperbaiki, lambungnya diperbaiki, ototnya diperbaiki, brainnya diperbaiki, daya untuk kita mendengar diperbaiki. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah menggambarkan satu hal yang betul-betul akan memberi satu keyakinan bahwa diabetes bisa sembuh. Bagaimana dengan slim style? Orang selalu berbicara slim adalah berbicara lansing, berbicara turun berat badan. Bapak, Ibu, guarana, Garcinia cambogia, jahe, teh hijau, spirulina, pamitoin tripeptide atau peptide yang diambil, seluruhnya diambil dari unsur alam. Seluruhnya diambil dari natural. Coba bisa dibayangkan kita punya satu kombinasi, sekarang kita masuk di produk keempat, slim style-nya, dan kita semua sudah punya keyakinan, ketika diaplikasikan slim style, maka didapatkan penurunan. Lalu apa dampaknya terhadap diabetes? Balik lagi Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan. Ketika kita bisa menurunkan berat badan, diabetes itu bisa turun 83%. Tidak lagi berbicara conventional medicine. Stroke bisa turun karena hipertensinya 92%. Serangan jantung bisa turun 82% karena cardiovascular disease-nya. Seluruh penyakit termasuk penyakit sendi dan seterusnya, seksual, gangguan seksual, libido dan seterusnya, selesai. Ada perbaikan dengan penurunan berat badan. Dan itu ada di slim style. B12 plus menjadi bahan
pembicaraan seluruh kondisi. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau diperiksa apakah kita ada definisi dengan vitamin B12 dan seterusnya, makanya disebut sebagai B12+, pasti kita turun, pasti kita kurang. Apalagi pasien diabetes. B12 plusnya, B1-nya, B3-nya, vitamin E, folic acid, vitamin C, semua tubuh kita kekurangan. Apalagi pasien diabetes. Demikian juga dengan dekamin. Demikian juga dengan vitamin D. Vitamin K2, magnesiumnya, tadi sudah bicara mengenai vitamin C, turun. Ketika kita mengkombinasikan lagi sekarang, ketika kita mengkombinasikan omevia, melatonin, PNG-nya di dalamnya, stem cell, B12 plusnya, dekaminnya, maka harapan kita jauh lebih tinggi lagi, keyakinan kita jauh lebih tinggi lagi akan menyelesaikan kondisi diabetes. Tadi saya sudah menyinggung mengenai kolagen. Sama dengan vitamin, kolagen kita, seluruh tubuh kita, bukan hanya di muka, mengalami penurunan. Apalagi pasien diabetes. Boleh saya tanya, ada pasien diabetes yang tetap cantik gitu, yang tetap ganteng gitu? Tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin. Kenapa? Karena memang problem termasuk kolagennya. Sehingga kolagen, PETS, transdermal, nanoweb teknologi dari OneMore akan memberikan suplai kolagen pada pasien diabetes. Maskernya sama, saya tidak memberikan gambaran masker. Masker pun sama. Kolagennya, ginsengnya akan memberikan suatu yang sama dengan PNG, karena PNG mengandung ginseng. Demikian juga Ladies Night. Kita berbicara di kandungan lagi. Omega 3 kita bicara. Omega 3 judulnya ada di Omevia, sekarang judulnya ada di Ladies Night. Apakah kombinasi ini akan pasti akan memberikan suatu keyakinan? Manfaat omega 3 yang ada di Omevia, manfaat omega 3 yang ada di Ladies Night pada pasien diabetes wanita, maka akan jauh lebih meningkat. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Zinc. Apakah zinc tidak turun? Pasti mengalami penurunan. Apakah tidak ada infeksi? Pasti ada infeksi. Apakah tidak memerlukan zinc? Pasti memerlukan zinc. Jahe, slim style. Ginseng, balik lagi Bapak Ibu sekalian, ada di dalam PNG. Yang lain keperluan wanita. Tapi ketika kita mengkombinasikan Ladies Night dengan serangkaian produk yang kita bicarakan tadi, maka kita akan menambah keyakinan. Yakin diabetes bisa sembuh. Yakin betul-betul. Bagaimana dengan Gentleman Night? Omega 3. Tidak dibahas lagi ya. Zinc, ginger tidak dibahas lagi. Ginseng tidak dibahas lagi. Semua pasien diabetes bermasalah dengan seksual. Activity atau seksual aktivitasnya mengalami gangguan. Maka mutlak, sekali lagi mutlak, absolutely, Ladies Night harus ikut pada pasien diabetes wanita. Gentleman Night harus ikut pada diabetes laki-laki. Sehingga yang terakhir adalah saya ingin mengeluarkan resepnya. Selalu saya akan sampaikan resep ini. Kenapa demikian? Karena kita punya keyakinan, kemudian harus melakukan satu action, harus melakukan satu keputusan yang betul-betul akan mewujudkan keyakinan itu. Tidak ada debat, harusnya kalau sudah punya keyakinan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah produk. Sekali lagi, produknya lengkap Bapak Ibu sekalian. Saya minta paketnya itu adalah paket gold. Saya minta ada PNG-nya, saya minta ada melatonin plus-nya, saya minta ada omevia-nya, saya minta ada slim cell-nya, saya minta ada kolagen pads-nya, saya minta masker kolagennya, maskernya, saya minta ada dekamin, saya minta B12, saya minta ada Ladies Night untuk pasien diabetes wanita, ada Gentleman Night untuk pasien diabetes laki-laki. Sehingga saya minta dengan sangat resep saya, recommended saya adalah paket gold. Resep kedua, rubah.
Karena kita sudah tahu diabetes adalah komplikasi. Diabetes berhubungan dengan tidak hanya sekedar karbohidrat, tapi lemak. Yang ketiga, pola pikir kita. Kalau kita tidak yakin bahwa ada kesembuhan di sana, maka tidak bisa dicapai. Kalau kita tidak punya nilai spiritual bahwa yang menyembuhkan adalah yang maha penyembuh, itu pun hilang. Keyakinan itu pun hilang. Karena apa? Karena kita tidak punya keyakinan juga ada yang maha penyembuh. Maka pola pikir kita juga, pola spiritual kita juga harus kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Saya mempunyai slogan, sembuh itu gampang. Saya punya keyakinan, yakin. Sehingga saya ada instruksi atau saya memberikan satu sharing, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, yakinlah diabetes itu sembuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak kalah penting. Mungkin diskusinya akan lain ceritanya. Tapi kalau kita masih tidak merubah lagi, yang terakhir adalah merubah pola keuangan kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah lambat sekali. Sudah berpayah-payah, bersakit-sakit, sehingga keuangan kita menjadi terpuruk. Sudah sakit, keuangan terpuruk. Maka ayo kita berubah sekarang. Rubahlah pola keuangan kita. Rubahlah pilihan bisnis kita. Ayo masuk, ayo bergabung dengan One More International Indonesia. Dan ini ditujukan untuk siapapun, baik wanita maupun bapak-bapak, baik yang belum kena diabetes maupun yang betul-betul sudah benar-benar kena sakit diabetes. Mas Pras, Pak Julius, Pak Taufik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah masuk di 20.37, setengah 9. Saya serahkan kepada Mas Pras. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dokter sharing materi malam hari ini. Sangat-sangat Amin. dahsyat. Jadi ternyata sehat itu murah, sembuh itu gampang ya dok ya. Seperti pesan dokter nih luar biasa. Sehat itu murah, sembuh itu gampang. Jadi apapun itu penyakitnya, kalau kita rubah dari mindset terlebih dahulu, pasti itu sembuh. Asal mindset kita diawali bahwa penyakit itu pasti sembuh datangnya. Ya, luar biasa untuk Dokter Setio. Terima kasih materi malam hari ini. Akan selanjutnya kita lanjut seperti sesi kedua, seperti biasa ya. Yaitu sesi tanya jawab. Yang mana ini kalau saya sudah cek ya, sudah masuk pertanyaan kurang lebih ada 19 pertanyaan dari beberapa kota terkait diabetes. Jadi yang tidak terkait diabetes atau tidak terkait materi di malam hari ini, mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk sementara kami hanya memprioritaskan pertanyaan yang terkait materi di malam hari ini. Ya, sebelum kita membacakan pertanyaan, kita berikan dulu apresiasi kepada dokter kita, ya, Dokter Raden Setio Budi Prayitno yang telah menyampaikan materinya sangat-sangat dahsyat bahwa sehat itu murah, sembuh itu gampang. Kita berikan apresiasi dengan mengetikkan angka 999 untuk Dokter Setio. Luar biasa Pak Dokter. Wow, ini apresiasinya sudah berbanjiran ya Pak Dokter. Ada dari Bu Halimah, ada dari Pak Zainal. Wow, ini banyak sekali nih Dokter Herni. Selamat malam. Banyak dokter juga ini yang hadir rupanya dok. Luar biasa. Wah, sama-sama kita belajar ya. Luar biasa malam hari ini antusiasme dari para pengunjung atau dari para audiens yang sudah mengikuti acara dari awal hingga sesi kedua ini. Terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu, kita masuki acara sesi kedua. Ini akan kami bacakan untuk beberapa pertanyaan. 99-nya belum habis-habis juga ini dok. Luar biasa antusiasmenya ya. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mari kita baca satu persatu. Tetapi sekali lagi mohon maaf karena waktu dibatasi ya. Kita dibatasi waktu oleh sistem. Jadi mungkin pertanyaannya nanti kami bacakan yang urgent atau yang sangat membutuhkan pencerahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang
memang membangun untuk kita semakin belajar di acara malam hari ini. Baik dokter, yang pertama ini saya akan bacakan pertanyaan dari seorang ibu dari Lampung, yaitu Ibu Napisah. Selamat malam dokter, saya mau tanya, nama saya Napisah dari Lampung. Bagaimana cara bisa melepas suntik insulin terus memakai produk? Jadi biar tidak terus-terusan suntik, begitu dokter. Langsung saya jawab Mas Pras ya. Silakan dok. Kenapa saya semangat langsung menjawab? Orang dengan diabetes, mudah-mudahan Ibu Nafisa pasiennya adalah betul-betul diabetes tipe 2, bukan anak-anak yang juvenile diabetes, bukan tipe 1 tapi tipe 2. Kembali lagi sekarang, kita sudah memberikan gambaran dari tadi bahwa oral diabetes, ada metformin, ada glibenclamide, ada apapun oral anti diabetesnya, kemudian dari satu jenis obat oral anti diabetes nambah lagi, dosisnya dinaikkan. Dari satu golongan saja bisa menghasilkan molekul baru lagi. Tadinya glibenclamide, ada lagi diamikron atau sulfonylurea yang lain, ada lagi glimepiride. Glimepiride itu juga dosisnya 1, 2, 3, 4. Kemudian terakhir insulin. Coba kita renungkan sekali lagi Ibu Nafisa, teman-teman semua, apalagi yang masih dengan suntikan insulin, sekali lagi masih dengan suntikan insulin. Suplai insulin, sekali lagi, suplai insulin atau suntikan insulin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu menggantikan insulin yang harusnya diproduksi oleh tubuh kita. Sekali lagi. Jadi, kalau kita ngerasa, kalau kita meyakini, sekali lagi, bukan merasa lagi, sekarang meyakini, bahwa betul-betul pankreas kita itu tidak bisa menghasilkan insulin, maka jangan ada diskusi. Karena yakin banget tidak akan sembuh. Ibu Nafisa atau siapapun pasiennya yang sama, kalau masih yakin dengan tidak sembuh sehingga betul-betul tergantung kepada insulin, maka tidak akan ada pernah lepasnya insulin itu. Sekali lagi, tidak akan pernah lepas insulin itu. Karena yakin tidak sembuh, harus insulin. Nah, malam ini kita diskusi luar biasa, kita punya kesempatan diskusi. Coba kita meniti lagi, menaiki tangga baru, ada keyakinan bisa sembuh. Yakinlah diabetes bisa sembuh. Kalau tidak ada keberangkatan dari tangga pertama keyakinan ini, maka diskusinya tidak akan berlanjut. Jadi buat kita sekarang, saya paham sekali, saya memahami banget, tidak mudah. Apalagi merubah satu keyakinan. Merubah keyakinan yang tadinya adalah yakin yakin tidak bisa sembuh, sekarang yakin sembuh. Maka akan beda ceritanya. Bagaimana caranya sekarang? Bagaimana solusinya kepada pasien-pasien yang sudah dengan suntikan insulin? Maka kita sudah punya diskusi Bapak Ibu sekalian. Kita diskusinya tidak sekedar berbicara di resep nomor 1. Tadi ada yang chatting, fokus 3 produk, dan sebagainya. Silakan. Saya tidak akan ke sana. Tapi yang paling perlu adalah kesembuhannya akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena diawali dengan keyakinan. Yakin bisa sembuh. Angkat dulu keyakinan itu. Lalu kita sekarang maunya seperti apa? Mau mengkombinasikan? Silakan. Saya tidak berani melepas insulin, silahkan suntikan insulin. Tapi kita punya program sekarang. Bukan sekedar suntik insulin. Ingat ya, resepnya saya adalah tidak hanya berbicara paket gold yang berisi sekian produk. Bukan. Tapi ada yang kedua. Harus merubah pola makan Ibu Nafisa. Harus merubah pola pikir yang tadi saya cerita. Pertanyaan saya yang terakhir. Karena kita berbicara di bisnis, kita berbicara di yang resep yang terakhir. Ketika kita penyuntikan insulin bisa dapat uang tidak? Tolong pikirkan baik-baik.
Ketika kita suntik insulin, kita mendapatkan uang atau tidak? Tapi ketika kita masuk di One More International, cerita akan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya pasien, yang tadinya menggunakan produk, yang tadinya suntik insulin, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Kemudian dia menjadi guru, menjadi contoh untuk orang lain. Bisa menyembuhkan pasien diabetes yang lain. Keyakinannya makin meningkat. Apa yang terjadi? Bisnis akan jalan. Tolong renungkan baik-baik. Mas Pras, terima kasih. Kenapa saya semangat menjawab ini? Karena alurnya menarik sekali. Jadi Bu Nafisa, Lampung, atau siapa saja dengan suntikan insulin, tolong. Kalau buat saya akan stop total insulin. Buat saya secara pribadi, pasien saya pasti akan suruh stop total. Tapi kalaupun takut, silakan. Tapi tolong. Sekarang berapa dosisnya? 10 international unit, 10 unit, 12 unit, sekian unit, tolong dikurangi. Karena kita punya program. Programnya apa? Paket gold. Programnya apa? Pola makan dirubah. Paketnya apa? Spiritual kita, pikiran kita dirubah. Paketnya apa? Kita akan mendapatkan, kita akan masuk dalam bisnis. Sekali lagi, kita akan masuk di dalam bisnis. Ketika kita bicara menggunakan produk, berarti kita sudah mengawali, kita merintis ke arah. Mas Pras, terima kasih banyak. Jangan cuma senyum saja ya. Silakan, saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada Mas Pras. Oke, makasih dokter. Pertanyaannya sangat gamblang ya, daripada jawaban dokter tadi sangat menjawab kalau menurut saya. Jadi terima kasih. Dan selanjutnya ini dokter, saya ingin membacakan 2 pertanyaan sekaligus. Ini Siap. pertanyaannya lucu, menggelitik saya, jadi saya harus bacakan biar teman-teman juga belajar dari jawaban dokter ini. Yang pertama, ini datang dari Anita, Bengkulu. Ya, yang kedua datang dari Ibu Heni Purwati, tapi kotanya tidak disebutkan. Nah, yang Ibu Anita Bengkulu, Dok, saya mau bertanya, suami saya gula darah, kenapa emosinya selalu tinggi, Dok? Terus kadang-kadang saya tidak tahan, apa itu akibat penyakitnya ya, Dok? Itu pertanyaannya. Jadi sering berantem lah intinya, Dok, gula darah, tapi apa memang karena gula darahnya? Kemudian dari Ibu Heni, ini terkait dengan kalimat dokter yang tadi menyatakan sehat itu murah, sembuh itu gampang. Mohon maaf dok, saya tertarik dengan moto dokter, sehat itu murah, sembuh itu gampang. Saya pikir siapa sih yang tidak ingin terbebas dari diabetes, akan tetapi resep dokter itu terlalu luar biasa. Bagi yang ekonominya tidak baik, artinya kalau semua resepnya pakai gold, itu harganya di atas 20 juta. Apakah itu murah? Nah ini sebetulnya ke mindset ini dok. Nah itu apakah itu murah 20 juta gitu dibanding disuntik setiap bulan murah tapi 10 tahun ya kan gitu. Silakan dokter dijawab dok. 2 pertanyaan ini dok. Mic-nya tertutup dok, mohon izin dok. Baik, terima kasih Mas Blas. Supaya lebih lucu, supaya lebih menarik, saya akan mengawali dari sisi yang berbeda. Ya, kalau sehat itu mahal, maka tidak ada yang beli. Kalau sehat itu branded, maka hanya orang segelintir orang saja yang punya. Karena dia mahal, karena dia bermerek. Sekali lagi ya, tidak akan pernah terjangkau. Ini konteks kembalikan ke yang tadi. Tadi berbicara ketika bicara paket gold 22 juta bicaranya mahal. Terus kapan ketemunya kita? Gak bisa ketemu karena mahal. Catatan mahal itu sudah merontokkan keyakinan kita bahwa tidak akan mencapai kesembuhan. Tolong pikirkan baik-baik. Kemudian saya giring lagi Bapak Ibu sekalian, sembuh itu gampang. Kalau susah akan merontokkan lagi sekali lagi, lebih hancur lagi keyakinan kita. Sudah yang tadi satu mahal, yang kedua lagi susah. Maka tidak ada diskusi kita. Artinya Bapak-Ibu sekalian, resep nomor 1 kita tidak bahas dulu nih. Paket gold kita tidak bahas dulu sekarang. Ya, saya akan bahas resep saya ke bawah dulu sekarang. Apakah merubah pola makan kita akan mahal?
Apakah merubah pola makan kita susah? Tidak. Apakah merubah pola aktivitas kita mahal? Tidak. Apakah dengan jalan kaki kita harus bermahal-mahal ria? Tidak. Olahraga. Jadi pola makan, pola hidup, lifestyle dirubah, itu sudah terapi terhadap diabetes. 0 rupiah. Apakah bermandikan keringat karena sinar matahari mahal? Tidak. Dengan mandi keringat, berjemur sampai mandi keringat, itu sudah terapi terhadap diabetes. Murah. Tolong pertimbangkan baik-baik. Balik lagi sekarang, resep yang ketiganya, mindsetnya. Kalau mindsetnya tidak dirubah, masa mindset bayar? Kan tidak bayar. Kita ingin merubah yang tadinya berbicara mahal, sekarang masukkan ke dalam pikir bawah sadar kita, sembuh itu bisa, sembuh itu gampang. Ada yang maha penyembuh, ada yang maha penyembuh, ada yang maha penyembuh. Kan kita tidak bayar apa-apa. Ingat ya, 2 resep kita bicara, sudah tidak pakai uang. Nah, sekarang bicara paket Go. Sekian produk. Ini harus dicairkan, betul-betul dicairkan. Memang 22 juta itu langsung diaplikasikan gitu. PNG-nya sekian diaplikasikan pada saat yang sama, kemudian yang lainnya diaplikasikan yang sama. Tidak kan. Satu hari mau berapa yang kita aplikasikan? Tolong Bapak Ibu sekalian, jangan pakai kalimat yang lain deh, lebih baik. Gunakan aplikasi. Pets itu, teman-teman sudah tahu aplikasinya. Bagaimana cara menggunakannya sudah tahu. Nggak usah pakai apa. Apa saya harus jelaskan lagi bagaimana kita menikmati Coca-Cola? Nggak usah kan? Jadi nggak usah ada kalimat yang lain. Kalau kalimatnya diulang-ulang lagi, pasti akan lebih baik kita sebutkan bagaimana kita mengaplikasikan PNG. Bagaimana kita mengaplikasikan Sorni masker maupun Sorni kolagen. Jadi kita tidak berbicara lagi, kita selalu menghilangkan masa lalu produk-produk yang notabene adalah tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Jadi 22 juta paket gold diambil. Kenapa? Untuk memberikan satu keyakinan kita sudah punya. Nah, sekarang aduh dok, saya cuma punya paket standar. Apa saya tidak melarang? Saya tidak melarang. Tapi paket standar, lanjut lagi paket standar lagi, ngambil lagi standar lagi. Apa artinya sekarang? Apakah kita tidak akan menuju ke paket gold? Dalam pengertian adalah jumlahnya. Maka jumlahnya akan tercapai ke sana. Sekarang pilihan ada di kita. Kan tidak mungkin 22 juta atau paket gold ditempelkan satu hari selesai terus kita sembuh. Dari mana ceritanya? Mohon maaf, sekali lagi ya. Jadi bukan itu ceritanya, tapi keyakinan kita. Berapa banyak yang diperlukan paket gold? Berapa, kalau tadi ada di chatting, ada pertanyaannya, fokus kepada 3 produk. Silakan. Kan itu adalah satu irama, satu kreativitas kita. Kita tidak ingin membandingkan yang satu pakai 3 produk, yang satu pakai 4 produk, yang satu pakai seluruh produk. Tapi buat saya secara pribadi, dan kita sudah tahu sama tahu sekarang, ketika kita melengkapi satu produk dengan produk lain, maka yakinlah hasilnya jauh lebih dahsyat. Yakinlah hasilnya akan jauh lebih istimewa. Tolong siasati paket gold adalah satu keperluan untuk memberikan keyakinan kita. Kita memerlukan sekian pack PNG-nya, sekian pack melatoninnya, sekian pack omevia-nya, sekian pack omevia-nya, atau silakan tambahkan lagi. Sekian packs itulah yang memberikan keyakinan. Kan ditempelnya tidak, ditempelnya lagi sekarang. Diaplikasikannya kan tidak secara keseluruhan, digunakannya tidak secara keseluruhan. Bahkan bila perlu, satu patch itu kita bagi. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, aplikasinya. Apakah? Nah ini yang harus jadi renungan. Tapi kita harus punya tolak ukurnya, berapa banyak yang harus digunakan untuk sampai adalah goal. Kenapa? Karena saya ingin menarik lagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya ingin menarik lagi Bapak Ibu sekalian ke arah yang paling bawah.
bahwa ketika kita menggunakan, kita mengaplikasikan transdermal dari One More, automatically kita sudah mulai merintis perubahan pola keuangan kita. 22 juta itu atau paket call itu akan tergantikan berlipat-lipat karena kita masuk dalam sistem. Sekali lagi, tergantikan berkali-kali lipat ketika kita mendapatkan kesembuhan, kemudian menjalankan apa diinstruksikan melalui One More International Academy. Dalam hal ini adalah hari Selasa malam. Ini yang harus kita siasati. Nah, yang terakhir, karena bicaranya adalah marah-marah, bicaranya adalah emosional, Ibu, yang namanya diabetes itu bukan penyakit gula darah, saya sudah sampaikan, tapi penyakit komplikasi. Termasuk di dalamnya adalah disfungsi seksual. Termasuk di dalamnya adalah otaknya juga terganggu. Termasuk pikirannya juga terganggu. Semua. Nah, kalau penyakit kita hanya sekedar menyederhanakan penyakit ini, kok gula darah tapi kok marah-marah? Karena tidak sembuh. Nah, sekarang kalau dipertanyakan, Mas Pras juga nanya, Dok, jadi solusinya gimana nih kalau orang yang marah-marah? Ingat, balik lagi ke resepnya. Resepnya apa? Gua. Resepnya apa? Pola makan. Kan ibu yang masak. Pola makan harus dirubah. Pola pikir harus dirubah. Pola keuangan harus dirubah. Mudah-mudahan ini menjawab. Tadi ada pertanyaan lagi. Di chatting saya baca, orang kecapean. Apakah akan meningkatkan kadar gula darah? Pasti. Karena ini berhubungan. Orang yang marah capek loh. Orang yang marah pasti capek. Emosinya tinggi pasti capek. Itu pun sama, akan meningkatkan kadar gula darahnya lagi. Komplikasinya akan tambah ramai lagi, tambah serius lagi komplikasinya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Pras bagaimana mengaplikasikan resep itu, bagaimana memanfaatkan atau pola pikir kita terhadap resep itu, apa yang dikatakan sebagai goal dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya goal, kita tidak akan bercerita yang lain. Tapi kalau kita punyanya PNG-nya juga cuma punya 1 lembar, udah gitu dibagi 8, setelah itu apa yang terjadi? Gak mungkin ada hasil di sana. Jadi tolong pikirkan kelengkapan itu disediakan karena kita ingin memberikan suatu keyakinan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras, saya kembalikan kepada Forum. Silakan. Baik, terima kasih dokter. 2 pertanyaan telah dijawab, yang marah-marah dan yang paket goal. Ya, oke. Kembali lagi ke mindset ya tentunya Bapak Ibu, dan juga untuk yang marah-marah berarti sebetulnya penyakit itu kita tidak boleh fokus terhadap apa yang diderita karena diabetes itu ternyata menyertai penyakit-penyakit lain. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu jawaban dari Dokter Setio. Selanjutnya saya akan bacakan 3 pertanyaan sekaligus. Ini kebetulan langsung penderitanya, Dok. Penderita daripada penyakit diabetes mellitus. Assalamualaikum Pak Dokter, saya Bu Apri dari Palembang. Ada pasien DM sempat masuk ICU dan lumpuh setelahnya bila kita mau terapi. Kita fokus ke penggunaan untuk DM-nya atau kelumpuhannya. 1 kali saya beri produk untuk terapi lumpuhnya lebih ke area tulang lutut, namun belum menunjukkan hasil walaupun sudah cukup maksimal di titik tersebut. Ada kolagen, dekamin, dan pastinya PNG. Apakah yang paling baik kita terapi adalah sumber atau penyebab dari kelumpuhan itu sendiri? Hal itu juga apakah berlaku untuk semua problem kesehatan yang lain yang kita terapi di awal, baiknya langsung ke sumber sakit itu sendiri atau bagaimana dok baiknya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang ke-1. Yang kedua, malam dokter, saya Multa dari Kalimantan Selatan. Apakah diabetes mempengaruhi total pendengaran? Nah, terus pertama saya pakai PNG, Slim Style, B12, Omevia. Awalnya bisa dengar suaranya sendiri, tapi setelah itu kembali awal lagi, balik lagi. Solusinya pakai produk apa biar pendengaran saya bisa normal kembali, Dok? Mohon dijawab ya, Dok. Saya sering bertanya tapi tidak pernah terjawab. Saking banyaknya yang nanya ini, mohon maaf ya kepada Ibu Multa dari Kalsel. Karena memang antusiasnya terlalu banyak, waktu kita dibatasi. Tidak apa-apa, malam ini mungkin insya Allah akan dijawab oleh dokter. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, Dok. Nama saya Sahrudin dari Tanjung Balai Asahan. Saya bertanya kepada dokter bagaimana merawat luka
gangren. Ya, gangren. Gangren busuk karena punya riwayat sakit diabetes dan keluarganya tidak mau dioperasi atau diamputasi. Bagaimana merawat luka ini pakai produk One More? Saya adalah seorang medis yang punya klinik sendiri. Jadi Wow. tenaga medis, Dok. Siap, Oke, siap. silakan dokter. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih Mas Pras. Ini dari Pak Cucu atau Ibu Cucu, mungkin Pak Cucu ya. Karena menyangkutnya langsung ke sana lagi Mas Pras. Saya minta izin saya tayangkan lagi nih, karena yang diminta adalah resep. Selalu resep. Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan sekali lagi. Sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Kenapa saya selalu ingin berdiskusi seperti ini? Karena Bapak Ibu sendiri sudah menyaksikan hasil. Jadi kasus pertama adalah adanya stroke, sampai ada kelumpuhan, riwayat diabetes. Ceritanya riwayat diabetes. Bukan riwayat diabetes lagi, sampai hari ini masih tetap diabetesnya. Komplikasi kelumpuhan karena terjadi stroke. Jadi perjalanannya sama nih. Perjalanannya sama antara diabetes, kemudian serangan stroke-nya, terjadi kelumpuhan. Sudah dilakukan terapi, titik-titiknya sudah dilakukan. Nah, balik lagi ke sini, Bapak-Ibu sekalian. Apakah produk yang sudah dipakai sudah bisa akan memberikan jaminan? Tolong perhatikan sekali lagi. Ya. Tadi yang kedua, komplikasi terhadap pendengaran. Saya sudah pakai, disebutkan 1, 2, 3. Sudah nyampe di sini belum? Belum. Lanjutkan, Bu. Bukan ada fluktuasi. Sekali lagi, bukan ada fluktuasi ya, artinya sudah dipakai, sembuh pendengarannya, sekarang tidak mendengar lagi. Bukan. Karena tidak selengkap ini. Satu, ini baru nomor 1 nih, baru resep nomor 1. Ayo kita lakukan sama-sama. Ya. Sekali lagi, ayo kita lakukan sama-sama. Nah, yang ketiga, ketika sudah komplikasi, balik lagi, komplikasi lagi. Komplikasinya adalah diabetic foot, busuk tidak sembuh, apalagi seorang medis. Bangga, nanti mungkin saya lupa tadi tidak mencatat dari kota mana yang terakhir bertanya mengenai luka yang tidak sembuh-sembuh dan dia adalah seorang medis. Perawatan lukanya biasa. Tapi berbicara di One More-nya, tolong siap-siap dengan paket ini. Artinya tidak putus Bapak Ibu sekalian, tidak putus sama sekali. Harus kombinasi. Karena sudah ada nih sekarang. Tadi komplikasi pendengaran, komplikasi stroke, lumpuh tapi belum ada hasil. Ya, pertama yang saya sorot di sini dulu dari sisi produk One More-nya. Tapi tidak kalah pentingnya ini, Bapak Ibu sekalian, resep nomor 2. Sekali lagi, resep nomor 2 ini. Sudah melakukan perubahan pola makan atau tidak? Sudah stop total lemak dan kolesterolnya tidak? Sudah stop total protein hewaninya atau tidak? Karena berbicara dari hewani, maka kita ketemu dengan lemak dan ketemu dengan kolesterol. Maka komplikasi stroke, komplikasi kelumpuhan, komplikasi pendengaran, komplikasi diabetic foot juga tidak akan ketemu. Tolong pikirkan. Rubah pola pikir kita, akan ketemu kesembuhan itu. Mohon maaf. Akan ketemu kesembuhan itu. Ketika kita merubah pola pikir kita. Ya. Dan terakhir, sekali lagi terakhir, ini jadi mohon maaf sekali lagi, saya akan selalu menyebutkan ke sini. Ketika Bapak, Ibu sekalian, apalagi seorang medis, sudah bisa melakukan hal yang sama, sudah bisa melakukan yang tadi kita diskusikan, sederhana. Jangan fokus ke luka yang tidak sembuh-sembuh. Lukanya seperti perawatan luka biasa. Debridement dilakukan, antiseptik diberikan, tapi seluruh yang lainnya, jadi lokalnya dilakukan seperti biasa. Tapi di dalamnya adalah aplikasi dengan transdermal delivery system dengan sekian produk. Sekali lagi, dengan sekian produk. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Pras, Pak Julius, Pak Taufik, yang paling dekat dengan saya selalu saya sebutkan karena kita selalu diawali dengan berempat, berlima, terbatas orangnya. Ketika kita berbicara kasus-kasus dengan komplikasi, nah, tadi juga disinggung pertanyaan yang sama, bagaimana dengan pengobatan yang lain, penyakit yang lain, sama kondisi seperti ini, akan terjadi lagi resep yang sama.
produknya harus tidak 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4. Kan kita sudah punya pengalaman sekarang. Dok, belum dapat hasil ini. Yang satu lagi, tadinya udah baik, sekarang jadi jelek lagi. Karena resep yang lainnya tidak dilakukan. Resep yang lainnya tidak dilakukan. Selama resep yang lainnya tidak dilakukan, mohon maaf sekali lagi, berarti kita tidak dalam diskusi malam ini. Dan yang paling bangga di bagian bawah, sekali lagi di bagian bawah, ketika kita selesai dengan kasus itu, yang tadi stroke bisa ada perbaikan, diabetesnya juga jauh lebih luar biasa hasilnya, ya, mengalami komplikasi pendengaran, komplikasi Bapak Ibu sekalian, komplikasi terhadap organ indera pendengaran, komplikasi terhadap kaki dengan luka yang tidak sembuh-sembuh, itu semuanya komplikasi diabetes. Hal yang sama, karena kalimatnya adalah diabetes adalah penyakit komplikasi. Maka penyelesaiannya adalah ada di sini. Ketika sembuh, Bapak Ibu sekalian tinggal masuk di programnya. Ada One More International Academy, ada orang-orang, ada mentoring yang luar biasa. Kita akan masuk di program di sini, Bapak Ibu sekalian. Karena program ini akan mengembalikan semua, tidak bicara lagi uang yang dikeluarkan untuk kesembuhan. Ketika ini dilakukan, maka akan muncul kalimat di sini. Sekali lagi, akan muncul kalimat ini. Ternyata untuk sembuh itu, untuk sehat itu, murah dan juga gampang. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. 3 pertanyaan itu sudah memungkinkan untuk memberikan satu kesimpulan. Silakan Mas Pras. Baik dokter, terima kasih banyak sudah menjawab ya teman-teman ya. Ini kemudian ada 2 pertanyaan. Siap. Mungkin hampir terkait dengan ini pertanyaannya justru ada seperti macam efek samping begitu dok ya, penggunaan dari transdermal, tetapi penderitanya adalah penderita diabetes dok. Pak dokter mau tanya, nama saya Rifwan dari Kota Bengkulu. Mau tanya kenapa dari setiap pasien diabetes yang ditempelkan produk One More banyak kasus gula darahnya selalu naik dan pasien drop dan lemas, mohon penjelasannya Pak dokter. Jadi intinya pasien lemas, drop dan gula darahnya pada saat diperiksa naik. Kemudian yang kedua, Martini dari Karimun, Kepulauan Riau, mengalami hal yang tidak mengenakan. Pasien diabetes yang saya tempel siangnya tengah malam menggigil dan akhirnya opnam. Apakah ada solusinya dan apa itu pengaruh produk-produk One More? 2 aja ini dok, karena dua-duanya ini hampir bertolak belakang gitu dengan apa yang disampaikan. Silakan dokter. Bapak Ibu sekalian, ketika hal terjadi itu rata-rata, saya tidak ingin memberikan satu statement salah sekali lagi ya. Tapi coba kita renungkan. Tadi sudah menggarisbawahi buat saya, bicaranya adalah goal dengan sekian produk yang banyak sekali. Sekali lagi, goal dengan rangkaian produk yang banyak sekali. Belum sampai aplikasi sebanyak itu, baru mulai awal saja, itu sudah memberikan suatu reaksi. Tolong kalimat saya harus diitukan, reaksi. Bapak Ibu sekalian, jangankan orang medis seperti saya seorang dokter, jangankan orang medis, ya, itu perlu bantuan untuk melihat kondisi sesungguhnya dari seorang pasien. Perlu alat laboratorium, perlu pemeriksaan A, perlu pemeriksaan B, apalagi bukan orang medis. Sekali lagi, apalagi bukan orang medis. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bukan sebanyak itu, bukan berbicara efek samping, bukan berbicara akibat negatif, tidak sama sekali. Ingat ya, apa sih yang di dalam produk? Sekarang rata-rata, saya katakan rata-rata, karena bangga sekali dengan PNG, hampir semua yang diaplikasikan adalah PNG. Dan ketika ngelihat fotonya, luar biasa. Satu lembar PNG itu langsung ditempelkan. Padahal kita tidak tahu kondisi sesungguhnya dari pasien itu.
kondisi sahabat kita, kondisi teman kita itu kita tidak tahu, kondisi tetangga kita itu kita tidak tahu. Itu bukan efek samping, itu adalah reaksi yang berlebihan akibat kondisi yang kita tidak bisa baca dari awal. Dan yang lebih jeleknya lagi atau kebiasaan buruk kita adalah kita tidak menjelaskan dari awal. Ini sudah mulai mengarah ke solusi. Kita sudah mengarah ke tatanannya. Harusnya ketika kita punya klien, ketika kita punya tetangga, sahabat, siapapun yang sakit, dan kita menganjurkan mengaplikasikan transdermal dari One More International, PNG katakanlah, maka ketika akan diaplikasikan kita sudah bercerita, Ibu, Bapak, Ibu kan diabetes. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan efek samping. Tapi itu adalah reaksi yang terjadi. Ini bicara diabetes, maka baik turun kadar gula darahnya maupun naik kadar gula darahnya, itu adalah reaksi lagi berjalan, belum goal. Kalau ingat-ingat ya, belum sampai ke angka goal, belum jauh. Kalau itu disampaikan dari awal, apalagi ini sampai masuk ke rumah sakit, maka kita tidak akan ada negatif. Tolong sampaikan dari awal. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu adalah bagian daripada perjalanan mengarah ke kesembuhan. Apa sih yang harus diilustrasikan? Ketika rumah kita kotor, terus kemudian kita bersih-bersih. Apakah tiba-tiba dengan serta-merta akan langsung bersih? Tidak. Dari kotoran dari meja akan turun. Kotoran dari dinding-dinding akan turun dulu. Kotor semua, bukannya bersih. Proses, ada waktu untuk menyelesaikannya. Untuk bersih-bersihnya ada waktu. Untuk menuju kesembuhan ada waktu. Memerlukan waktu. Jadi tingginya kadar gula darah sampai masuk opname rumah sakit. Nah, itu adalah bagian proses. Tapi sekarang pertanyaan, kenapa sampai terjadi? Karena kita tidak tahu kondisinya. Kondisi pasien kita tidak tahu. Reaksi pasien kita tidak tahu. Dan yang terjadi adalah reaksi berlebihan. Pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana? Bagaimana sekarang? Tolong perhatikan baik-baik. Saya punya kebiasaan, karena balik lagi nih sekarang, hanya bicaranya PNG pada produk kita luar biasa. Saya punya kebiasaan, satu lembar itu saya bagi. Pertama saya bagi 4. Ketika bagi 4, masih permukaannya kurang bagus, tidak menempel banyak, tidak menempel secara keseluruhan, patch-nya itu tidak menempel dengan sempurna, katakanlah, maka potong lagi. Jadi separuh lagi berarti dari 1 lembar itu untuk PNG, maka jadi 8 bagian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan sekali. Gunakan size kecil di awal. Jangan buru-buru. Sekarang tadi bicaranya goal, marah-marah. Sekarang saya apakah ini goal yang hanya 1/8 PNG? Kan tidak. Tapi dahsyat nanti hasilnya. Ingat ya, tapi dahsyat hasilnya. Dengan 1/4 PNG, kita mau berapa titik sekarang? Tadi udah ada pinter, sampai titiknya juga pinter banget. Tentukan titiknya luar biasa. Maka ketika diaplikasikan 1/4 itu, terserah. Nanti produk yang lain sama nih. Bundar 1. Bisa nggak separuhnya? Bisa nggak 1/4-nya? Tidak goal ya. Tidak goal loh. Ini sekarang kecil banget nih, Pak. Tapi sampaikan dari awal. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kan kita udah diajarkan banget. Ini adalah transderma. Jadi kalau sudah diaplikasikan dan terjadi sesuatu, nggak ada cerita. Langsung telepon, Mas Pras, ini kayaknya begini nih. Kan tinggal dicopot. Itulah hebatnya transderma. Kalau awal sudah diceritakan seperti yang saya sampaikan, maka orang itu pun akan melakukan yang sama. Nggak enak nih, nggak enak. Copot. Sayang kan? Kalau sekarang coba-coba pikirkan sekarang. Sayang banget kalau 1 lembar itu kemudian terjadi sesuatu dan dicopotkan. Mendingan kasihkan ke saya. Saya banyak pasien yang perlu. Bisa diterima ya. Jadi bagaimana solusinya? Gunakan dengan size yang kecil. Aplikasikan dengan size yang kecil. Kita nggak usah buru-buru. Tapi keyakinan kita kuat. Kenapa? Karena pola makannya dirubah. Karena pola pemikirannya dirubah.
karena kita punya harapan masuk dalam bisnis. Saya akan mengulang-ulang itu terus. Jadi jangan terfokus di goalnya, tapi terfokus kepada kesembuhannya. Tapi ketika kita yakin dengan keyakinan kuat, disediakan dalam pikiran kita harus sebanyak goal, yuk kita sama-sama bismillah, yuk kita sama-sama punya doa. Kita banyak membantu orang dan kemudian masuk ke dalam sistem. Mas Pras, kira-kira itu. Ada lagi yang terhambat nggak? Saya kira itu ya pertanyaannya. Baik. Baik dokter, terima kasih. Karena waktu sudah berakhir ini sebetulnya. Tapi saya izin membacakan pertanyaan terakhir. Sekaligus nanti mohon sekaligus dokter sampaikan closing statement dari pembicaraan kita atau dari silaturahmi dan forum malam hari ini, Dok. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi ini berita baik ya dari Atis Tardiana Bogor. Dari Bogor nih, Dok. Dari Atis Tardiana Bogor. Saya adalah penderita DM ya. Diabetes mellitus pernah sampai mencapai 600. Tinggi banget nih. Sekarang rata-rata 300 gula darah saya. Makan normal tapi tidak makan obat, dan kemudian saya melakukan pengobatan dengan transdermal. Bisa sembuh DM saya, katanya begitu. Nah, ini bukan pertanyaan, Dok. Jadi pengumuman lah seperti tadi. Ada yang kontroversi atau yang berbanding kebalik, tapi juga ada ternyata yang senengnya gitu. Artinya ini sudah percaya dia merubah pola makan dan juga dia menggunakan transdermal. Jadi polanya dia sudah rubah, kemudian dia pakai transdermal sehingga turun langsung gitu, Dok. Nah, ini kalau terkait pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan mungkin hampir sama, Dok, terkaitannya dengan dengan DM juga ya. Tenri Citara Makassar. Dok, untuk penderita diabetes mana yang lebih penting dihindari, makanan manis, gula atau kolesterol? Bagaimana dengan garam, Dok? Apakah harus dihindari juga? Bagaimana dengan minyak zaitun, Dok? Apakah itu aman? Yang kedua, Siswanto, Kota Buntok, Kalimantan Tengah. Izin bertanya, saya penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan suntikan insulin sampai 20 unit. Wow. Dan ada penyakit lain hepatitis B. Mohon untuk dikasih pencerahannya untuk titip tempel dan produknya. Mungkin tadi sebetulnya sudah diwakili tadi ya, paket gold aja semua tempel. Kemudian Martini dari Karimun Kepri. Oh, ini sudah tadi yang mengalami tidak keenakan. Tidak enak. Ya, ini ada satu pertanyaan juga. Nah, dari mahasiswa, Dok. Namanya Imelda Safitri, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping. Izin bertanya, saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Pasaman. Jika diabetes ini bisa sembuh, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita? Sudah sembuh dari diabetes, apakah kita bisa sakit kembali atau tidak? Serta kenapa jika seorang pengidap diabetes itu kadang-kadang bisa tidak sadarkan diri? Terima kasih. Dan terakhir, ini pertanyaan dari Pak Cornelis Kupang. Sebetulnya bukan ke diabetes, tapi lebih ke secara umum, Dok. Beliau menanya, tolong Pak Dokter jawab, apakah bisa produk One More ini diajukan sebagai produk yang diresepkan oleh rumah sakit? Karena kami tawarkan ke rumah sakit, mereka justru balik bertanya, apakah masuk dalam produk yang bisa diresepkan? Katanya begitu, Dok. Mungkin itu aja, Dok, karena waktu terbatas. Kalau nurutin pertanyaan ini masih terus datang terus. Silakan, Dokter. Yang pertama adalah produk diresepkan dan tidak diresepkan, itu adalah yang tadi saya cerita. Ketika kita bicara chemical, ketika kita bicara kimia sintetis, itu mutlak, molekul dan lain sebagainya, itu adalah mutlak diresepkan. Sekali lagi, jadi produknya memang tidak untuk diresepkan, dan itu tidak memerlukan persepan. Artinya kalau berbicara di klasifikasinya masuk dalam kategori sebagai OTC produk. OTC produk adalah obat yang katakanlah kalau kita bicara obat, karena kita tidak ingin bicara obat di forum transdermal.
adalah obat yang bisa kita peroleh tanpa resep. Obat yang di warung, obat yang di supermarket, dan sebagainya itu adalah OTC drug. Karena obat. Nah, berangkat dari transdermal, hal yang sama. Transdermal delivery system adalah bukan produk yang One More International, adalah tidak masuk dalam kategori obat yang diresepkan. Ya, sekali lagi. Lalu bagaimana hubungannya Pak Cornelis dengan rumah sakit sekarang? Kalau dokter ingin meresepkan lagi, berarti dia akan kembali lagi kepada chemical. Obat wajib diresepkan, obat keras dan seterusnya, obat prescription drug. Bukan obat bebas, bukan obat bebas terbatas. Pertanyaan saya sederhana, ketika disediakan oleh dunia atau industri farmasi, ada obat bebas terbatas, apakah dokter meresepkan? Tidak. Jadi kita tidak harus berbicara diresepkan atau tidak. Kita tidak harus berkejar-kejaran dengan obat yang harus diresepkan. Kenapa demikian? Karena obat bebas juga ada. Posisinya sama. Adalah obat yang tidak perlu diresepkan. Pertanyaan saya sangat sederhana sekarang berbalik. Apakah dokter mau menggunakan atau tidak? Obat bebas terbatas, obat bebas. Paham maksud saya? Apakah dokter mau pakai itu? Dia tidak perlu meresepkan. Tinggal minta sama pasiennya, Ibu, Bapak, Pak Cornelis, ini untuk baiknya lebih baik menggunakan transdermal delivery system dari One More International. Karena apa? Karena nano wave teknologi. Cukup seorang dokter akan mengatakan, tidak dengan kertas resep. Itu bisa dilakukan bagi seorang dokter. Bagi yang bukan dokter, akan lebih enak lagi, akan lebih bebas. Bisa diterima. Nah, kemudian tadi pertanyaannya menyangkut ke diabetes dan juga penyakit HIV. Hepatitis B. Virus, disertai dengan virus. Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan pernah selesai dengan mudah. Atau tantangannya luar biasa. Maka diabetesnya betul-betul penataannya seperti yang kita diskusikan sekarang. Pertanyaan berikutnya lagi, apa yang mesti dipantangkan? Pantangan terutama adalah yang kita bicarakan tadi. Terutama adalah lemak, kolesterol. Bukan bicara manis. Mungkin suatu saat saya akan menyampaikan, atau di kesempatan yang terbatas ini saya sampaikan juga. Buah sawo yang manis, nanas yang manis, lengkeng yang manis, mangga yang manis. Manis nih kita bicara. Ternyata mempunyai manfaat sebagai anti diabetes. Dan itu saintifik. Itu penelitian. Tolong simak. Jadi bukan manis yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah penyakit komplikasi, penyakit serius. Jadi apa sih kolesterol? Apa sih lemak? Ketika makanan hewan di stop total karena mengandung lemak dan kolesterol, maka diabetes kita bermain di sana. Ada PNG-nya, ada sekian rangkaian produk dari One More. Manfaatkan itu. Kemudian berbicara di HIV, mohon maaf, selalu HIV lagi, karena ada pertanyaan dari Mas Adi di Makassar mengenai HIV atau mengenai kondisi rehabilitasi dengan HIV AIDS-nya. Virus, katakanlah, termasuk hepatitis B, itu akan bermanjaria ketika protein hewan masuk dalam tubuh kita. Tolong diingat. Virus akan seneng banget kalau orang itu rajin makan. Ya, hepatitis B, HIV AIDS, COVID-19, flu, dan lain sebagainya, itu seneng dia. Karena replikasinya, duplikasinya, bertambah banyaknya, didukung oleh makanan yang kita masukkan dalam tubuh orang. Pasien itu. Jadi harus betul-betul strict. Protein hewan tidak ada, diabetesnya diselesaikan, apalagi bisa puasa. Waduh, ketika melakukan puasa, makanan tidak ada, maka hepatitis B-nya juga akan jauh. Titernya, parameter untuk melihat aktivitas daripada hepatitis B-nya akan jauh lebih kecil lagi. Apalagi dengan produk One More International. Mungkin suatu saat kita akan bahas, karena dulu kita bahas mengenai COVID saja, tapi hepatitis B, HIV, dan lain sebagainya, hal yang sama.
satu kelompok dengan virus, satu kelompok dengan bakteri dan seterusnya. Mas Pras, ada yang terlewat nggak ya? 1, 2, 3. Saya kira tidak ada yang terlewat karena yang berita kita yang terakhir ini adalah berita yang menggembirakan. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi saya harus keras. Dan kembali lagi sebagai closing statement, marilah kita berpikir secara jernih, marilah kita berpikir ke tujuan akhir. Kalau kita berpikir tujuan akhir ke kesembuhan dengan keyakinan kuat, kita tidak akan lagi berbicara mengenai goal. Kita tidak berbicara lagi mengenai 22 juta. Sekali lagi, karena apa? Karena akhirnya yang dicapai. Meskipun perjalanannya banyak nih, perjalanan masuk ke rumah sakit dulu, pertanyaan diomelin, karena salah. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Soleh dari Malaysia, mengucapkan terima kasih, karena ini betul-betul diterima. Satu pendekatan, satu pencerahan yang bisa diterima. Harusnya kita tidak ada keraguan lagi. Jadi lihatlah betul-betul secara global, tidak satu persatu. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bicara lagi insulin, masih bicara obat lagi, masih bicara hanya satu faktor yang dituju, maka tidak akan selesai. Saya minta rubah pola makan, saya minta rubah pola pikir kita, nilai spiritual kita kepada yang maha besar, kepada yang maha penyembuh juga ditingkatkan. Dan ingat, seluruh rangkaian upaya-upaya itu yang menyangkut finansial maka akan tergantikan ketika kita berbicara di One More Internasional. Mudah-mudahan ini yang bisa menetralisir apa yang kita sudah diskusikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Pras, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dokter, materinya malam hari ini luar biasa dan juga pesertanya sangat luar biasa, tembus di angka 740-an tadi dok. Sangat dahsyat, jadi antusiasme para yang hadir ya, ini sangat luar biasa dengan ingin mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, saluran berkah untuk orang-orang sekitar. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila materi malam hari ini atau acara Dokter Talk seperti yang diselenggarakan oleh One More setiap malam Sabtu yang kita adakan setiap jam 19.30 sampai dengan kurang lebih jam 21.30 bermanfaat dan bisa memberikan saluran berkah untuk kita, maka kami atas nama PT One More Internasional mengingatkan untuk berikutnya, mari kita ajak rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita bisa menjadi saluran berkah untuk bisa ikut hadir. Kita bisa menjadi good promotor, menghadirkan kawan-kawan kita yang butuh informasi gratis di acara Dokter Talk setiap malam Sabtu. Luar biasa. Terima kasih dokter. Semoga dokter sehat selalu dan tidak henti-hentinya selalu berbagi ilmu kepada kita. Dan semoga dokter senantiasa diberikan keberkahan dan tentunya semakin sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator malam hari ini juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir di acara Dokter Talk malam hari ini. Kami selaku panitia dan juga atas nama PT One More Internasional, mohon maaf apabila sekiranya dalam penyampaian kata-kata maupun penyampaian materi dari pembicara ataupun dari narasumber dan terkhusus dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kesalahan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, sampai jumpa lagi di waktu minggu depan di malam Sabtu dengan topik yang tentunya tidak kalah menariknya dengan topik malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses bersama One More. Acara Dokter Talk malam ini tidak akan berjalan lancar tanpa kehadiran seorang moderator yang sangat luar biasa, Bapak Prasiono dari Bogor. Mari kita berikan angka 999. Terima kasih. Terima kasih.